Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Bisa dikatakan HP ini bakal menjadi salah satu HP yang cukup lumayan laris manis nih di tahun 2023 mendatang. Karena fitur yang diberikan HP ini cukup menggiurkan. Contohnya seperti fitur NFC, yang dimana fitur ini bakalan berguna banget kalau misalkan kalian tinggal di perkotaan. Ya, lebih tepatnya yang sering pakai emoni, NFC ini penting banget. Terus juga fitur Gyro Hardware, yang dimana Gyro Hardware itu bakalan berguna banget kalau misalkan kalian suka bermain HP ataupun bermain game yang menggunakan rotasi gerak. Ya, salah satunya game PUBG Mobile lah ya. Itu bakalan berguna banget. Lalu fitur satu lagi yaitu dual storage speaker yang gak ketinggalan di HP ini. Dan masih banyak fitur lainnya yang bakalan kita kupas di video kali ini juga. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kita bakalan coba deh kupas dari harganya dulu. Buat masalah harga, HP ini tuh dibanderol dengan harga 2,6 jutaan untuk varian terendahnya yaitu varian 8/128. Dan menurut saya dengan harga 2,6 jutaan ini bisa banget bersaing dengan HP-HP yang ada di pasaran untuk saat ini. Mengingat fitur dan spesifikasi yang diberikan HP ini bukan kaleng-kaleng kalau misalkan kita taruh HP ini di posisi tahun 2023 mendatang. Salah satu yang pertama kita bakalan bahas dari segi desainnya dulu aja, yang paling simple. Untuk masalah desain bisa dikatakan HP ini tuh kelihatan elegan banget. Apalagi bagian belakangnya ini yang bertekstur matte alias doff, dan untuk bahan materialnya itu polikarbonat. Dan yang penting ini nggak gampang ninggalin bekas sidik jari, sama ini untuk bagian belakangnya solid banget teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir bagian belakangnya kerasa kopong atau nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Nggak usah worry, HP ini nggak usah dibersihin setiap hari juga nggak apa-apa gitu loh. Soalnya nggak gampang ninggalin bekas sidik jari tuh. Lo lihat aja kan. Apalagi untuk desain bump kameranya ini yang menurut gua keren banget. Beda dari HP 2 jutaan lainnya yang ada di pasaran untuk saat ini. Yang dimana desain kameranya itu ya kurang lebih mirip-mirip tipis-tipis lah. Tapi desain kamera Infinix Note 12 2023 beda dari yang lain. Terus juga untuk masalah framenya ini udah kekinian juga ya. Yang dimana udah mengotak seperti HP Infinix pada umumnya. Dan kelengkapan portnya juga bisa dikatakan lengkap banget nih. Di bagian bawah ada lubang speaker, lubang USB Type-C, dan juga ada lubang jack 3,5 mm. Di bagian kanan ada tombol volume up and down, ada tombol power yang menyatu dengan fingerprint juga. Di bagian atas di sini tidak ada apa-apa, hanya ada lubang speaker di bagian ear tipsnya aja ya teman-teman. Dan di bagian kiri di sini ada slot SIM card yang bisa triple slot. Jadi untuk masalah kelengkapan port udah nggak usah diragukan lagi. HP ini udah sangat komplit teman-teman. Nggak sampai di situ aja, yang kedua yang menurut saya HP ini bakalan menjadi HP kacang goreng alias laris manis, yaitu masalah SoC-nya. Soalnya SoC-nya sendiri dia pakai SoC yang bakalan trending di tahun 2023 mendatang buat HP kelas entry level, yaitu MediaTek Helio G99 alias Helio G99. Bisa dibilang SoC ini powerful banget buat SoC di tahun 2023 mendatang untuk kelas HP entry level. Soalnya SoC ini menawarkan performa yang ngebut dan juga stabil, apalagi untuk masalah efisiensi daya. Untuk masalah skor Geekbench-nya sendiri, kalau misalnya kalian lihat cukup lumayan besar nih ya skor yang dihasilkan dari Helio G999 ini. Helio G999, Helio G99 maksudnya. Sebenarnya kelebihan bot. Nah, untuk masalah performa saat diajak ngegame ya, contohnya buat main game PUBG Mobile nya, settingan smooth ultra, FPS yang didapat di sini di angka 40 FPS, stabil banget, nggak ada nge-lag sama sekali. Apalagi dibantu dengan Gyro Hardware-nya. Jadi buat kalian yang suka main game PUBG Mobile dengan Gyro Hardware alias gyroscope, nggak usah worry bakalan delay. Soalnya ini HP udah ada Gyro Hardware, jadi otomatis nggak delay. Buat main game Genshin Impact so far oke sih ya, kalau settingan low 60 FPS. FPS yang didapat itu di angka 25 sampai 30-an FPS lah ya, lebih tepatnya 32 sampai 35 FPS. Tapi terkadang ada frame drop kalau misalnya mainnya udah terlalu lama dan suhu HP ini agak sedikit panas. Nah, ngomongin soal suhu, untuk temperatur bisa dikatakan HP ini nggak terlalu panas-panas banget lah ketimbang HP-HP Helio G yang ada di pasaran dengan harga yang sama ya teman-teman. Nah, buat masalah temperatur alias suhu dari HP ini tuh yang paling tertinggi yang setelah saya rasakan itu di angka 42 derajat Celcius kalau buat main game Genshin Impact selama 20 menit dengan settingan luas 60 fps. Yap, adem HP ini coy.
Mungkin ala adem tadi bisa kita maklumin lah ya, karena desainnya HP ini tuh cukup lumayan bulky. Jadi ya cukup lumayan berat nih HP. Tapi bobot yang berat itu bisa dikarenakan faktor baterai juga. Soalnya baterai HP ini udah besar, yaitu 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33 watt yang ada di paket pembeliannya juga kepala chargernya. Tidak seperti brand sebelah yang tidak mendapatkan kepala charger. Buat penggunaan sehari-hari, HP ini udah oke banget ya teman-teman. Jadi nggak usah worry untuk ngecas HP ini tuh berkali-kali, karena ngecas sekali aja itu udah cukup ya teman-teman. Soalnya untuk penggunaan seharian HP ini udah bisa bertahan banget. Saya udah coba kemarin ya teman-teman, dari jam 7 pagi saya coba nih HP sampai jam sekitaran 7 malam itu cuma berkurang sekitaran ya 80%-an dan masih tersisa 21% ya teman-teman. Jadi menurut saya itu irit sih ya. Itu by the way saya ngetes dari baterai 100%. Ya lumayan irit lah. Penggunaan normal, main game juga normal. Tapi hal itu juga bisa dibantu karena layarnya sendiri nih yang udah pakai panel AMOLED. Karena panel AMOLED kita tahu sendiri tidak memakan daya ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan resolusinya yang udah tinggi yaitu Full HD+. Jadi kerasa tajam nih layar HP ini. Notif dari siapa. Dan kalau penggunaan buat nonton film udah oke banget. Gue rekomendasiin banget nih HP ini kalau misalnya kalian suka nonton film. Soalnya diagonalnya juga udah cukup kerasa besar yaitu 6,7 inch. Jadi udah puas banget. Tapi sayangnya refresh rate HP ini masih 60 Hz. Ini menjadi salah satu hal yang cukup gue sayangin banget sih dari Infinix Note 12 2023. Soalnya HP-HP lain itu udah pakai refresh rate 90 Hz di kelas harga yang sama, tapi HP ini masih pakai 60 Hz. Tapi nggak masalah sih, fitur HP ini udah lengkap kok. Buat sensitivitas layar HP ini juga cukup responsif, walaupun memang nggak terlalu sensitif banget sih ya seperti HP-HP yang ada di pasaran dengan harga yang sama. Ya lebih tepatnya brand sebelah. Karena memang touchscreen HP ini cuma bisa di-touch sampai 5 jari aja. Penyakit Infinix. Sekarang kita beralih ke soal kamera deh. Untuk soal kamera, HP itu memiliki setup triple kamera belakang. Dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel serta 2 megapiksel untuk dua kamera lainnya ini. Nah, buat kamera selfie-nya sendiri juga lebih besar yaitu 16 megapiksel. Buat hasil fotonya sendiri bisa dikatakan ya nggak jauh beda sih ya. Di sini hasilnya cukup lumayan bagus, tapi memang tidak bagus-bagus banget kalau misalnya kita compare dengan HP-HP lainnya. Soalnya kameranya sendiri bisa menghasilkan foto yang sharp, terus juga warnanya kelihatan nggak oversaturated, detailnya juga masih bisa dipertahankan di beberapa kondisi. Cuman kekurangan HP ini tidak adanya lensa ultrawide, itu yang saya cukup sayangkan ya teman-teman. Tapi untuk perekaman videonya kalian gak usah khawatir, soalnya di sini perekaman video HP itu stabil banget. Mungkin dibantu dengan gyro hardware-nya juga kali ya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Infinix Note 12 di resolusi Full HD+. Nah, kamera belakang ini bisa sampai 2K teman-teman, dan hasilnya kalau kita lihat bagus ya. Untuk yang 2023 ini, dan ya mungkin bisa kalian nilai sendiri aja bagus atau enggak. Tapi kalau kasih kualitas oke dan stabil juga. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Infinix Note 12 2023 di resolusi Full HD plus 30 fps. Kalau kita lihat untuk hasil kamera depannya stabil ya teman-teman, dan mungkin bisa kalian lihat juga gimana hasilnya. Video untuk mentoknya buat kamera depan ini cuma bisa sampai resolusi Full HD plus 30 fps aja. Tapi yang jelas untuk dari segi kualitas ini stabil, mantap. Jadi sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan nih. Yang paling penting, ini penting banget menurut gua. Soalnya ada beberapa poin yang mesti kalian highlight sebelum membeli HP ini. Kalau misalnya kalian ngejar yang namanya fitur seperti fitur NFC, dual stereo speaker, dan gyro hardware, ini cocok banget. Apalagi performanya dan juga untuk baterai sama layar HP ini udah mumpuni banget.
Namun kalau misalnya kalian ngejar yang namanya kamera, lebih tepatnya kamera lensa ultrawide, sepertinya HP ini tidak recommended. Dan juga satu lagi nih, kalau misalnya kalian ngejar yang namanya pembaruan sistem, nggak usah diharapkan dari Infinix Note 12 2023 ini. Soalnya memang update sistem ini menjadi salah satu kekurangan besar sebuah brand Infinix. Dari dulu memang banyak banget yang komplain, "Bang, kok Infinix nggak dapat update sih?" Ya memang ini menjadi salah satu kekurangan HP Infinix. Harusnya mereka lebih aware soal masalah updatean sebuah sistem. Padahal ini penting kalau menurut saya. Tapi sayangnya memang Infinix tidak terlalu fokus di sana. Jadi dengan beberapa highlight yang tadinya kita udah sebutkan ya teman-teman, itu menjadi salah satu patokan utama kalau misalnya kalian pengen beli si Infinix Note 12 2023 ini. Selebihnya oke lah kalau menurut gua. Dari segi layar udah pakai panel AMOLED, SoC, Helio G99, fitur lengkap NFC, dual storage speaker, Hero hardware, udah oke banget lah. Baterai juga besar 5000 mAh, dukungan fast chargingnya udah 33 watt, apalagi yang include dalam paket pembelian. Storage dan varian ini bener-bener oke banget, 8/128 bos. Udahlah, nggak usah diragukan lagi untuk masalah beberapa poin tadi. Tapi kalau misalnya kalian ngejar kamera seperti lensa ultrawide, ya jangan diharapin HP ini. Terus juga untuk masalah update sistem, apalagi. Jadi selebihnya mungkin bisa kalian nilai sendiri aja HP ini bakal worth it atau enggak di tahun 2023 mendatang. Kalau gue pribadi belum tentu sih, soalnya di 2023 nanti kayaknya pasar bakalan ngeri ini ya. Kita lihat aja brand-brand smartphone bakalan ngeluarin HP apa aja. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian dapat ataupun punya pertanyaannya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno jika teman-teman kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. 朋友是一个坚韧